terkait gugatan Wan Prestasi yang diajukan oleh Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Ada kesan bahwa pengadilan ini ya suka-suka, ini bukan pentas panggung public figure gitu. Supaya tegas, jangan gugat cabut. Apa nih kayak gini nih? Kasus panas antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys ternyata bukan hanya soal perseteruan pribadi atau perkara bisnis skincare semata. Kali ini, kuasa hukum masing-masing pihak ikut panas dan beradu tajam. Bahkan, ada yang menyebut gugatan Wan Prestasi dari pihak Nikita yang terus-terusan dicabut terasa penuh drama, sampai disebut sebagai komedi jilid 2. Apa saja sebenarnya yang membuat kedua kubu saling panas dan beradu? Mengapa mereka ikut panas layaknya Nikita dan Reza? Sejak beberapa bulan lalu, publik sudah dikejutkan dengan gugatan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys. Awalnya, Nikita melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan Wan Prestasi dengan tuntutan nilai fantastis. Namun, kasus ini berputar arah. Belum sempat sidang berjalan jauh, pihak Nikita justru membuat langkah mengejutkan. Gugatan Wan Prestasi itu dicabut. Kuasa hukum baru Nikita Mirzani kemudian menjelaskan, katanya setelah dikaji ulang, ternyata kasus ini tidak masuk dalam ranah Wan Prestasi. Menurut mereka, justru ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Reza Gladys. Ini perlu saya pertegaskan ya bahwa ini bukan gugatan Wan Prestasi, ya. Nah, adapun pokok gugatannya adalah bahwa diawali dengan adanya kesepakatan bersama antara para pihak, di mana salah satu pihak membatalkan secara sepihak dengan mempergunakan instrumen hukum pidana, ya, sehingga menimbulkan kerugian baik secara material maupun imaterial kepada klien kami. Oleh karena itu dilakukanlah upaya hukum dengan gugatan perbuatan melawan hukum, dalam ini konteks perdata ya. Jadi jelas teman-teman semuanya ya bahwa gugatan yang kita layangkan itu bukan gugatan Wampres tapi gugatan perbuatan melawan hukum atau 1365, bahasa hukumnya namanya on rahmetidat ya. Ada kerugian material, imaterial, tadi sudah disampaikan oleh Bang Andi ya. Bahwa memang pada awalnya ini perkara ini kan ditangani oleh Bang Fahmi ya, terkait masalah gugatan Wan Prestasi itu. Tapi setelah itu kantor kami ditunjuk untuk menindaklanjuti sehubungan karena Bang Fahmi lagi sakit. Namun setelah perkara itu sampai di kantor kami mengkaji ya bahwa kami tidak melihat bahwa adanya dalam peristiwa ini adanya Wan Prestasi ya, karena semua prestasi sudah dilaksanakan. Justru kami melihat bahwa di sini adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana tadi disampaikan oleh rekan saya bahwa salah satu unsur perbuatan melawan hukum itu ketika ada kesepakatan perjanjian sebelum jatuh tempo kemudian dicabut ya secara sepihak sehingga menimbulkan kerugian ya, itu namanya perbuatan, salah satu unsur perbuatan melawan hukum. Nah kemudian kalau terkait gugatan Wan Prestasi itu, kami sebenarnya sudah ada memegang bukti bahwa itu sudah dicabut ya, sudah dicabut. Namun pencabutan itu kan memang harus resminya kan di pengadilan, tapi kan secara administratif sudah kita ajukan itu permohonan pencabutan itu, sehingga kita masukkan gugatan perbuatan melawan hukum ini. Kuasa hukum Nikita menilai ada beberapa tindakan Reza yang melanggar hukum, seperti pembatalan janji kerjasama secara sepihak, merekam suara, dan video tanpa izin, yang kemudian dianggap merugikan pihak Nikita. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu kan ada ya beberapa poin. Nah, salah satunya adalah tentunya ada pembatalan sepihak perjanjian secara lisan yang jelas-jelas sangat merugikan klien kami. Nah, yang kedua adalah terkait dengan adanya perekaman-perekaman yang tanpa seizin prinsipal kami
dan menurut hemat kami itu bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada. Dan ada beberapa lagi nanti dalil-dalil kami yang kami tuangkan dalam posita dan kami mintakan dalam petitum gugatan. Kuasa hukum Nikita bahkan sudah menjelaskan alur sidang ke depan. Disebutkan pada tanggal 8 Oktober mendatang akan ada agenda persidangan pertama sekaligus mediasi. Kita tunggu prosesnya, ada tahapan-tahapan yang akan kita laksanakan, mulai dari persidangan pertama, terus kemudian mediasi selama 30 hari kerja sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, Junto Perma nomor 3 tahun 2022, proses mediasi di pengadilan secara elektronik. Nah, mudah-mudahan nanti sebelum masuk dalam pokok perkara ada kesepakatan-kesepakatan yang kita bisa diskusikan dalam proses mediasi. Dan pada prinsipnya kami sebagai penggugat membuka diri, tapi kalau nantinya itu juga deadlock, ya kita akan buktikan semua dalil kita yang kita tuangkan dalam posita dan petitum itu kita buktikan dalam fakta-fakta persidangan. Kuasa hukum Nikita menggarisbawahi satu hal penting. Meski perjanjian yang dilakukan antara Nikita dan Reza hanya bersifat lisan, hal itu tetap bisa dijadikan bukti hukum karena tetap dilindungi oleh undang-undang. Perjanjiannya itu perjanjian terkait kerjasama untuk mereview produk dari Dr. Reza ya. Produk-produk dari Dr. Reza untuk direview oleh Nikita Mirzani, direview yang bagus-bagus. Bahwa hukum kita yang kita kenal terbagi dua ya pada dasarnya, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Artinya apa? Sebelum ada hukum tertulis itu, yang ada adalah hukum tidak tertulis ya. Artinya perjanjian itu sebelum ada perjanjian tertulis itu sudah ada namanya perjanjian tidak tertulis. Ya, nah perjanjian itu tidak tertulis itu dianggap sah sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1320 KUH Perdata sepanjang perjanjian tidak tertulis itu memenuhi syarat-syaratnya satu perjanjian. Dan kedua, berkembangnya memang zaman sekarang itu memang ada aturan-aturan yang mengatur bahwa perjanjian tidak tertulis itu ya tidak dibenarkan ketika ada peraturan perundang-undangan yang melarang. Tapi rupanya, langkah kubu Nikita justru membuat pihak Reza Gladys murka. Kuasa hukum Reza merasa dipermainkan. Mereka sudah terbang jauh dari Medan untuk menghadiri sidang pertama. Tapi tiba-tiba gugatan Wan Prestasi malah dicabut. Terkait gugatan Wan Prestasi yang diajukan oleh Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Ya, dengan niat baik, ya kami berharap hari ini tidak ada satu perbuatan cabut masuk seperti gugatan Wan Prestasi yang kemarin. Ternyata ada sebuah kekecewaan bagi kami, ya khususnya kami yang dari Medan ini kan tiket kami mahal nih. Kalau cabut masuk, kami gugatnya kemana gitu loh kalau batal. Ya, jadi kami berharap agar nantinya setiap warga negara ya yang menggunakan pasal 118 HIR ya kemudian itu menghormati proses persidangan. Ya, jangan membuat peradilan ini merendahkan peradilan ini dan tidak menghormati peradilan ini sehingga kemudian ada kesan bahwa pengadilan ini ya suka-suka. Ya, ini bukan pentas panggung public figure gitu. Ini bagi warga negara digunakan untuk mencari keadilan, seperti itu. Tak heran kalau mereka kecewa berat. Bahkan, kuasa hukum Reza menyebut langkah pihak Nikita ini tidak serius dan terkesan hanya main-main dengan hukum. Mereka bahkan menyebut kasus ini sebagai komedi jilid 2. Kita sudah prediksi ini bakal dicabut. Makanya kami selalu mengatakan ini komedi. Karena kami sudah prediksi ini bakal dicabut, makanya kami katakan selalu komedi dan komedi jilid 2 ya. Jilid 3 belum tahu. Kemudian memang ini suatu tindakan yang pas untuk mencabut materi gugatannya. Masalah mempermainkan pengadilan kan rekan saya sudah mengatakan. Tapi masalah materinya memang ini sudah pas.
Karena gugatan ini adalah gugatan yang sangat tidak berkualitas. Ya, tidak berkualitas. Itu sebabnya saya periksa di media, selalu dikatakan oleh oknum-oknum tertentu dalam media, tidak ada yang mengaku membuat gugatan ini. Belum ada saya lihat yang mengaku itu saya yang buat, nggak ada yang mengaku. Semua namanya yang tercantum di dalam gugatan, tidak satu pun mengaku bahwa mereka yang membuat. Tapi mengkambing hitamkan orang yang notabene lagi sakit. Nah, buat kita pertanyaan, memang ini tidak berkualitas. Kenapa tidak berkualitas? Isi gugatannya adalah one prestasi. One prestasi artinya ingkar janji. Ingkar janji berarti ada janji, ada perjanjian. Dalam hal ini tidak pernah ada perjanjian antara tergugat dengan penggugat. Bagaimana bisa terjadi ingkar janji sementara tidak ada perjanjian? Jadi memang ini sudah sangat pas dicabut dari materi gugatan ya. Mempermainkan pengadilan itu soal tadi disebutkan ya. Materi gugatannya sudah pas dicabut karena sangat tidak berkualitas. Bahkan yang membuat juga tidak mengakui mereka yang membuatnya. Mencari kambing hitam lagi orang lain yang membuat, kami yang mencabut, seolah-olah begitu. Ya, sangat disayangkan ini. Nggak ada yang bertanggung jawab terhadap gugatan ini. Tak berhenti di situ, kuasa hukum Reza bahkan menantang pihak Nikita. Mereka mendesak agar kali ini gugatan yang sudah diajukan, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum, jangan sampai dicabut lagi. Menurut mereka, kalau gugatan terus ditarik lalu diajukan lagi dengan bentuk berbeda, maka hukum terkesan sedang dipermainkan. Karena itulah, kubu Reza menunggu keseriusan dari pihak Nikita di persidangan mendatang. Minggu depan komedi jilid 3 tapi beda judul. Namanya Perbuatan Melawan Hukum. Kita mau lihat dicabut lagi atau tidak ini. Mudah-mudahan tidak dicabut. Sebagai insan hukum harus bertanggung jawab untuk mengajukan gugatan. Jangan seenaknya gugat cabut. Ini di bawah pengadilan dipertaruhkan. Jangan main-main dengan pengadilan. Kalau memang tidak mampu mengajukan gugatan, jangan mengajukan gugatan. Malu kita sebagai kuasa hukum. Itu aja pesan kami, supaya tegas, jangan gugat cabut. Apa nih kayak gini nih? Perseteruan Nikita Mirzani dan Reza Gladys memang penuh dengan drama. Kini, bukan hanya dua figur publik yang saling berhadapan, tapi juga kuasa hukum masing-masing yang ikut beradu strategi, saling tuding dan saling tantang. Bikin tambah panas aja media sosial. Bagaimana menurut kamu? Apakah gugatan perbuatan melawan hukum dari kubu Nikita kali ini akan benar-benar berlanjut sampai akhir? Ataukah akan kembali berakhir dengan pencabutan? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.